program yang berjalan ini, bagaimana rapor produksi perikanan budidaya kita hingga pertengahan tahun 2025 dan komoditas apa yang menjadi bintangnya dan mungkin komoditas apa yang kinerjanya juga masih perlu dikejar. Silakan Pak TB. Terima kasih Mbak Dina, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum menjawab bagaimana kinerja kita, gitu, izinkan saya menyampaikan bahwa kegiatan perikanan budidaya ini tidak lepas dari kebijakan blue economy yang diimplementasikan oleh KKP. Dalam hal ini adalah dikawal oleh Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono dengan Pak Wakil Menterinya. Nah, poin yang paling penting adalah ada 5 kebijakan. Dari 5 kebijakan itu, poin budidaya itu ada di poin yang ketiga. Nah, ini yang paling penting, di mana kita diminta untuk melakukan pengembangan perikanan budidaya, baik di laut, di pesisir, maupun di darat, dengan cara yang sustain, artinya berkelanjutan. Itu yang paling pokok. Nah, menjawab bagaimana sih kinerjanya, kami punya data Mbak Dina, ya, begitu. Untuk tahun ini di semester 1 kami masih cukup optimis. Kenapa demikian? Targetnya masih cukup tercapai. Kita punya target kurang lebih 18,38 juta ton. Nah, ini dibagi menjadi ada rumput laut, kemudian ada ikan, dan ada udang. Nah, untuk rumput laut sudah mencapai 5,25 juta ton. Lumayan nih, artinya sudah sampai 50%-an lah. Kemudian disusul oleh ikan 3,42 juta ton, kemudian udang 0,65 juta ton. Ya, jadi ini bukti bahwa konsep blue economy yang kita terapkan sudah cukup bisa menjawab bagaimana kinerja kita untuk mensuplai target produksi yang telah ditetapkan. Gitu. Apa sih yang menjadi pengungkitnya? Banyak Mbak. Yang menjadi pengungkit itu salah satunya adalah bandeng, kemudian lele, kemudian nila, dan yang terakhir adalah udang. Ini sebenarnya yang sedang kita coba angkat terus ke permukaan. Banyak modeling yang sudah kita buat. Salah satunya untuk budidaya udang itu kita punya modeling di Kebumen. Untuk nila salin kita punya modeling di Karawang. Untuk lobster kita punya modeling di Batam. Untuk kepiting kita punya modeling di Pasuruan. Untuk rumput laut kita punya modeling di 3 tempat bahkan. Satu di Wakatobi, kedua di Maluku Tenggara, dan satunya lagi di Rotendao. Ini yang kita lakukan sebagai KKP, sebagai pemerintah, harus memberikan bagaimana konsep-konsep budidaya yang baik dan benar kepada masyarakat. Harapannya modeling ini nanti bisa diduplikasi, bisa direplikasi begitu, dan bisa dicontoh oleh teman-teman pembudidaya. Demikian. Oke, baik, seperti yang Anda sebutkan tadi, KKP sendiri kan punya ambisi, punya target kontribusi yang signifikan dari budidaya untuk ekonomi biru itu sendiri. Kalau secara kuantitatif Pak, berapa persen kira-kira target peningkatan PDB dari subsektor ini mungkin 2 tahun ke depan? Kami kalau cerita PDB masih sangat optimis ya, apalagi ini budidaya. Mbak, kalau kita lihat tadi saya sampaikan ada 5 kebijakan. Kebijakan yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat kesehatan di lautnya dengan bagus. Apa sih? Konservasi kita naikkan, begitu. Kalau konservasi sudah bagus, biotanya, diversitasnya sudah oke, boleh ditangkap dong, boleh. Tetapi begitu ditangkap harus terukur. Makanya kemudian kebijakan yang kedua itu adalah kita ada yang namanya kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Dan yang ketiga adalah budidaya. Kenapa ini budidaya? Yaitu tadi, lautnya kok sudah sehat, boleh dong ditangkap, tapi ditangkapnya nggak boleh banyak-banyak, begitu loh. Nah, jawabannya adalah budidaya. Dan budidaya ini pasti tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi bisa menjawab tuntutan untuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Multiplier efeknya banyak, Mbak. Kita lihat ya. Contoh nih, kita langsung saja ya. Kami punya kegiatan dalam waktu dekat ini, revitalisasi ikan nila di Pantura. Kemudian kita juga punya integrated shrimp farming nanti di Waingapu di NTT. Itu kebayang multiplier efeknya Mbak. Tenaga kerjanya, penciptaan lapangan pekerjaan begitu dahsyat. Begitu. Ini yang paling pokok. Dan jangan salah, contoh yang di Waingapu ini kita tidak lagi Java sentris, tetapi sudah mengadop Indonesia sentris. Tidak hanya pembangunan itu di Jawa saja, tetapi kita juga sudah kita dorong ke wilayah timur. Di sana satu itu dan potensinya sangat luar biasa. Begitu.
Oke, sebelum kita bahas berkaitan dengan modeling-modelnya, nanti akan juga dijawab oleh Pak TB. Saya ingin menyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di sidang PBB ke-80 di New York. Salah satu yang diangkat adalah swasembada pangan, bahkan Pak Presiden menyebutkan bahwa Indonesia berambisi menjadi lumbung pangan dunia. Ini adalah sebuah mimpi yang besar, dan saya yakin juga lewat budidaya ini harusnya bisa berkontribusi terhadap mimpi besar ini. Mungkin dilihat dari komoditas-komoditas prioritas budidaya, misalnya udang, lobster, kepiting, kemudian rumput laut, nila, dan juga mungkin komoditas-komoditas lain, kira-kira mana yang paling realistis untuk mencapai swasembada dan menjadi juara ekspor dalam waktu singkat? Ya, makasih Mbak Dina. Banyak komoditas ya. Kalau kita lihat itu kita itu lebih dari 2.500 spesies yang dapat dikembangkan kemudian ya begitu. Tetapi kita saat ini fokus kepada 5 komoditas utama untuk dibudidayakan. Bukan berarti kita ninggalin yang lain, yang enggak begitu ya. Salah satunya tadi ada udang, ada rumput laut, ada kepiting, ada lobster, dan satu lagi adalah nila. Kenapa sih kami fokus kepada 5 komoditas itu ya? Banyak jawabannya, tapi simpelnya adalah satu, teknologinya dikuasai sudah. Yang kedua, market value-nya luar biasa. Mbak Dina, contoh umpama untuk udang saja itu di tahun lalu itu market size-nya kurang lebih 6,4 miliar US dollar. Dan ini diprediksi 10 tahun kemudian gitu menjadi double lah, hampir mencapai 140 miliar US dollar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saya lihat begitu. Coba bayangkan. Kita ekspor udang itu 2,2 miliar US dollar tiap tahun. Jadi ini sesuatu banget. Memang saat ini posisi Indonesia masih posisi keempat dan kelima. Ini yang menjadi mimpi kita supaya kita menjadi champion. Begitu ya. Kami, Pak Menteri kami gitu, minta kepada semua jajaran eselon 1 khususnya Dirjen Perikanan Budidaya, ayo tingkatkan kinerjanya supaya kita bisa menjadi champion begitu. Rumput laut kita posisi sudah kedua tuh. Kalau kalau tidak ada Cina sebetulnya kita udah nomor 1 nih Mbak, posisi rumput laut. Ini pasarnya juga luar biasa saya lihat, 7,8 miliar US dollar dan diprediksi 10 tahun kemudian begitu menjadi 19,6 miliar dollar. Jadi intinya kalau kita lihat, kita mencoba mencari komoditas atau spesies yang betul-betul bisa kita dongkrak ke permukaan supaya kita dalam waktu dekat bisa menjadi champion begitu. Ya, maka kita kembali lagi fokusnya di 5 komoditas. Nah, supaya ini bisa cepat gimana? Kita membuat modeling begitu. Modeling itu sebetulnya kita tidak akan atau tidak punya keinginan untuk bersaing dengan teman-teman industri atau swasta. Tidak, justru kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini loh konsep budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good aquaculture practices. Dan harapannya ini bisa kita coba. Ke depan Mbak Dina begitu, teknologi banyak nih ya gitu. Katanya secara teori something can be stated as the technology manakala dia memenuhi beberapa aspek. Yang pertama replicable, dia artinya bisa diulang. Kedua reasonable, artinya dia make sense, masuk akal begitu. Kemudian yang ketiga measurable, artinya terukur. Keempat predictable, bisa diprediksi. Dan yang kelima, yang selanjutnya adalah environmental friendly. Artinya kalau tidak hanya aspek teknis, tetapi aspek lingkungan juga menjadi sangat penting.